Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia sampai dengan kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya Mahda Aji Nugroho, guru dari Mandua Karanganyar, akan berbagi sedikit ilmu mengenai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga menginginkan orang-orang tersebut masuk ke dalamnya. Ada 4 golongan seperti yang telah disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Golongan ini dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, perkataannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang gemar memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan. Yang keempat yaitu shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang gemar atau sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah hal yang sangat penting, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Orang yang gemar membaca Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun." Keutamaan dari membaca Al-Quran, dari satu huruf Al-Quran saja akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasti pahalanya akan sangat besar.
orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang yang mampu mengamalkan Al-Quran, kelak di akhirat akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu. Seperti dalam sabda Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena kelak di akhirat nanti Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dalam sabda Nabi SAW yang lain juga dikatakan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau mengamalkan Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, berbahagialah kalian, orang yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, yaitu membaca Al-Quran, diberi waktu, diberi kesempatan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini, dalam kita membaca, mempelajari Al-Quran ini, kita harus mengetahui juga ilmu-ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran itu bisa baik dan benar. Yaitu apa? Ilmu tajwid, kemudian makharijul huruf. Nah, di dalam kita membaca Al-Quran itu jangan sampai asal-asalan, tetapi harus ada kaidah aturan-aturan yang harus kita pahami, sehingga kita dalam membaca Al-Quran itu sesuai dengan aturannya. Kalau tidak sesuai dengan aturannya, itu maka kita dapat berdosa. Nah, kita berusaha mempelajari ilmu-ilmunya dalam tajwid, seperti hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun dan tanwin, dan sebagainya, sehingga kita dalam membaca nanti tidak asal-asalan. Contohnya seperti dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, tabbat yada, nah itu kan ada bacaan mat, makanya kita harus tahu, bukan tabbat yada bila abi wa tab langsung seperti itu. Semuanya itu ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka gurunya adalah syaitan, kita akan terjebak dan masuk neraka. Nah, ada juga makharijul huruf, kita harus belajar mengenai apa? Cara keluarnya huruf saat kita membaca Al-Quran, seperti huruf-huruf yang ada di tenggorokan, seperti o, kho, alif, ha, ain, ha, ghain, kha, itu kan huruf halqi, kholak yang di tenggorokan. Itu harus kita baca sesuai dengan aturannya, keluarnya dari tenggorokan. Membaca khair, kha-nya harus di tenggorokan. Itu adalah beberapa ilmu mengenai contoh-contoh membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah hafizil lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Orang yang mampu menjaga perkataannya, tidak berkata yang kotor, bahkan tidak berkata yang sampai menyakiti hati saudaranya, tetangganya, teman-temannya. Karena di era sekarang banyak sekali para pemuda yang terkadang sering gojekan atau sering bercanda, tetapi justru malah menyakiti perasaan temannya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada saudara-saudariku semuanya untuk berkata yang baik kepada teman-temannya. Jangan sampai menyakiti hati teman-temannya. Kita harus tahu batasan dari bercanda agar tidak menyakiti hati teman atau saudara kita. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mut'imil ji'an, yaitu orang yang gemar memberikan makanan atau sedekah kepada orang yang lapar. Ketika kita memiliki saudara, teman yang sedang kelaparan, kita sebagai orang yang mampu, kita harus memberikan, berusaha untuk dermawan, karena kita tahu bahwa harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di mana harta itu ada milik orang-orang lain. Oleh karena itu, sebagian harta kita sedekahkan kepada orang yang tidak mampu.
Tetapi di bulan Ramadan ini saya ingatkan, dilarang bersedekah pada suatu hal. Jangan sampai bersedekah kepada orang lain dalam waktu ini, yaitu sedekah untuk mokel, ya. Jangan sampai, terlebih murid-murid saya Mandua Karanganyar, jangan sampai karena Anda dermawan, Anda bersedekah kepada teman, mengajak orang untuk mokah bersama-sama, dibayari mokah, jangan sampai, ya. Karena puasa adalah ibadah yang mengetahui itu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berusahalah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah yang keempat adalah washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini, kita sebagai umat muslim dalam keadaan apapun, kita usahakan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dalam satu tahun hanya ada satu bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang dikhususkan untuk puasa. Jangan sampai kita bolong dalam berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga puasa kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Dan akhirnya nanti dalam bulan Syawal hati kita menjadi hati yang fitrah, hati yang suci. Demikian tadi ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Dan apabila ada perkataan saya yang salah atau yang menyinggung perasaan para pemirsa semuanya, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.